Kenapa? Bagaimana kabarnya? Berapa orang yang tidak hadir? Ada orang. Coba siapa yang tidak hadir sudah saya catat. Lah kalau dengan Basiu. Kalau siapa tadi yang tidak hadir? Kalau Basiu. So Basiu ini. Apa keterangannya mereka ini? Kalau apa Pak? Kalau Basiu Sakit Pak. isi apa sakit mana begitu nih? Di sini sakit ya sama aja tuh Pak. Oh iya. Itu sakit Pak. Bagi adik-adik, sebelum kita melangkah ke materi atau sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Baik, saya minta untuk kita kelasnya agar lebih doa. Afani, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Ya, baik adik-adik. Jadi pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu materi pecahan ya. Ya Pak. Oke, baik. Pecahan, materi pecahan. Siapa di sini yang tahu pengertian pecahan? Apa itu pecahan? Tidak tahu Pak. Apabila Tidak tahu Pak. oh iya, baik. Jadi pecahan itu pecahan. Pecahan yaitu suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian. Dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian yang dimaksud bagian mana? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Jadi artinya yang dipisahkan menjadi dua bagian ini artinya contohnya seperti ini. Dia itu dipisahkan menjadi dua bagian dengan dipisahkan oleh garis horizontal atau biasa disebut per. Contoh A per B. Yang di atas yang A ini dia disebut pembilang, sedangkan yang di bawah disebut penyebut. Oke? Baik, kalau begitu contoh seperti ini. Pak Guru kasih dulu ya. Ya Pak. 1 per 3 ditambah 3 per 3. Ini namanya pecahan biasa. Siapa yang bisa jawab? Tidak tahu Pak. Baik, Pak Guru kasih tahu kalau begitu. 1 per 3 ditambah 3 per 3 sama dengan ini. Karena penyebutnya sudah sama, maka dia tidak perlu lagi kita cari power factor. Dia kalau kita cari power factornya, dia contoh soalnya seperti ini. Misalnya 1 per 2 ditambah 2 per 3. Jadi cara pengerjaannya 1 per 3 tambah 3 per 3 itu dia singkat saja dia. Ini karena penyebutnya sudah sama yaitu 3, maka tidak perlu
3, 3. 3, 3. 1 tambah 3 berapa? 4. 1 tambah 3 4. Sama dengan, karena dia penyebutnya sudah sama, dia tidak boleh cari penyebut. Jadi 1 tambah 3 4. Jadi hasilnya adalah 4/3. Jadi kalau contoh kedua ini bagaimana cara kerjanya? Dia seperti ini ya. 1/2 tambah 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita cari penyebutnya dengan menggunakan pohon faktor. Contoh 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9. Di sini mana yang sama? 6. Karena kita sudah dapatkan angka yang sama, 6 dari pohon faktor, berarti ya ini penyebut dari 2 dan 3 yaitu 6. Oke, jadi kalau kita sudah temukan penyebutnya, maka kita jumlahkan saja yang di atas. Yang pembilangnya 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3/6. Baik, kalau begitu sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti? Iya, Pak. Kalau begitu Pak Guru kasih satu soal ya. Oke. Siapa bisa jawab? Saya Pak. Oh ya, Afandi. Maju. Ya. Mantap Afandi. Kasih pos untuk Afandi. Jadi kalau Afandi sudah mengerti? Mengerti Pak. Abdillah? Bisa, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi karena waktu kita sudah lewat, maka materi nanti melanjutkan pertemuan ke depan ya. Ya, Pak. Kalau begitu Pak Guru jelaskan sedikit lagi. Jadi arti dari pecahan itu adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi 2 bagian. Yang seperti Pak Guru jelaskan waktu pertama tadi. Kalau cara mencari pola faktor ini sudah mengerti semua toh? Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi cara kerjanya semua sudah. Jadi saya anggap adik-adik ini sudah mengerti kalau untuk penjumlahan yang biasa. Nanti pertemuan ke depan kita lanjut dengan pecahan campuran. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau begitu. Ya baik adik-adik. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini saja. Nanti pekan depan baru kita ketemu lagi ya. Ya, Pak. Saya minta kepada ketua kelasnya sebelum kita pulang untuk menyiapkan atau berdoa dulu. Ya Pak. Kepada rekan dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita kembali ke masing-masing, angka baiknya